Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 Agustus 2024 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 32 merupakan bagian dari perikop tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disampaikan secara terbuka di depan para murid dan orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran dari Yesus. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang nampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, mari kita mulai renungan kita dengan menelaah pertanyaan berikut. Mengapa Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat? Mengapa Yesus berkata, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi"? Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu sehingga membuat Yesus gusar lalu mengecam mereka? Sesungguhnya mereka itu sangat taat pada hukum Taurat. Mereka rajin berdoa, rajin memberikan persepuluhan dari hasil panen mereka seperti anggur, minyak zaitun, dan hasil panen utama lainnya untuk membiayai pemeliharaan bait suci misalnya. Dan bahkan persepuluhan dari hasil sayuran atau hasil-hasil sepele lainnya. Mereka juga selalu mondar-mandir seliweran di bait Allah pada hari Sabat atau pada saat perayaan dengan penampilan yang rapi dan nampak saleh. Boleh dibilang mereka itu hafal hukum Taurat sampai ke titik komanya. Lalu, mengapa Yesus mengecam mereka? Apa yang salah di mereka itu? Ini tentu menjadi penting untuk kita cermati agar jangan sampai kita yang rajin berdoa dan bersedekah, sangat jarang bolos perayaan Ekaristi di gereja pada hari Minggu, hafal kitab suci dan berbagai aturan gereja, tetapi ujung-ujungnya menuai kecaman dari Yesus. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, rupanya Yesus mengecam mereka karena kemunafikan. Mereka senang berdoa di tempat-tempat umum supaya dilihat orang. Jadi tujuan berdoanya bukan karena ingin berjumpa dengan Tuhan, melainkan supaya mendapat pujian dari orang-orang. Padahal Yesus mau agar kita berdoa di tempat yang tersembunyi, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Matius 6 ayat 6. "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Begitu juga dalam urusan persepuluhan. Mereka lakukan itu agar nampak sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat.
Mereka lakukan itu dengan maksud untuk pamer-pamer, termasuk ketika mereka bersedekah. Tujuannya untuk mendapat pujian dan penghormatan dari orang-orang. Padahal Yesus menghendaki yang sebaliknya. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Gaya hidup yang gemar memamerkan amal baik, tetapi kurang peduli terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, tentu perlu dipertanyakan, apakah mereka lakukan itu demi orang lain atau malah untuk dirinya sendiri. Gaya hidup yang lebih mementingkan taat aturan, dan bahkan membikin aturan sendiri yang tidak mengacu pada Taurat Musa, tentulah jauh dari yang diajarkan oleh Yesus, yaitu semangat cinta kasih dan pengampunan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukanlah ajaran Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus adalah pengampunan. Kita diminta untuk mengampuni sebanyak 490 kali. Yesus mengatakannya sebanyak 70 kali 7. Di zaman sekarang pun kita dapat menemukan orang-orang yang berperilaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ada orang yang penampilannya sangat religius tetapi tak punya toleransi, sering membuli atau bahkan menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Orang-orang seperti ini mendahulukan status sosialnya ketimbang nilai-nilai moral, mengejar kekuasaan, kekayaan, atau penghormatan meski harus mengorbankan orang lain. Mereka ini juga senang pamer-pamer kebaikan, sumbangan sosial lancar mengalir dari dompetnya, menjadi donatur gereja dan sebagainya. Tetapi apa yang disumbangkannya itu diperoleh dari hasil korupsi, dari hasil menipu, atau dari hasil-hasil yang tidak benar. Orang-orang seperti ini tentu saja membuat kita merasa jengkel. Lalu apa yang mesti kita perbuat untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Bolehkah kita mengecam seperti yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita cermati lebih jauh, sesungguhnya Yesus tidak menunjuk hidung, tidak menunjuk secara personal terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Ada banyak orang Farisi yang baik dan mau mengikuti Yesus. Nikodemus misalnya, atau Rasul Paulus itu kan orang Farisi. Dan yang penting untuk kita jadikan pegangan, Yesus tidak menghukum mereka. Bahwa mereka akan celaka bukan karena Yesus menghukum mereka. Yesus mengecam mereka agar mereka mau berubah, agar mereka terhindar dari celaka itu. Begitu pula hendaknya kita. Tentu baik kalau kita berusaha menolong orang lain agar terhindar dari celaka seperti yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi itu kita lakukan tidak dengan menghukum atau menghakimi. Tidak saya temukan di dalam Injil kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menghukum atau mengadili orang lain. Yang ada, kita diminta untuk mengampuni, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan yang tak kalah pentingnya, kita mesti senantiasa mawas diri, jangan sampai malah kita sendiri bersikap dan berperilaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Bisa jadi saja kita mudah melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di depan mata sendiri tak nampak. Jangan sampai kita nampak taat terhadap aturan, rajin mendengarkan Injil, sehingga nampak dekat dengan Tuhan, tetapi tidak menjalankan apa yang kita dengarkan itu. Jangan sampai kita cuma ngomong doang, mulut bercakap tangan menunjuk, yang kita ucapkan berbeda dengan yang kita lakukan. Yesus mau agar ucapan dan tindakan kita satu jalur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Barangkali masih lebih baik jika menjalankan perintah Injil walaupun tak pernah mempelajarinya dengan seksama.
Tetapi tentu yang terbaik adalah mendengarkan sabdanya lalu menjalankannya. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang secara lahiriah nampak taat, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka itu dekat di mata, jauh di hati. Semestinya kita dekat di mata, dekat pula di hati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 Agustus 2024. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.